Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmatnya lah kita dapat melakukan perkuliahan dengan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan kelak. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya bersama teman-teman saya memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Arya Eka Putra dengan NIM 12120100018. Lalu selanjutnya ada Ajijah Uswatun Hasanah dengan NIM 12120100022. Lalu ada Delia Apriliani dengan NIM 12120100028. Baiklah, kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan tentang media penyimpanan atau memori. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu perkenalan memori. Memori adalah media penyimpanan data-data di dalam komputer. Adapun pengertian dari media penyimpanan data ini dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu internal memori dan eksternal memori. Memori internal ialah suatu memori yang menyimpan berbagai program-program dan data yang sedang dikerjakan oleh CPU komputer. Jika komputer menjalankan suatu program, maka internal memori ini pun akan terus-menerus berhubungan dengan CPU. Karena itu, memori internal yang digunakan dalam komputer harus lebih cepat supaya dapat mengimbangi kecepatan CPU-nya. Internal memori terbagi menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. ROM atau Read Only Memory adalah suatu jenis memori yang menyimpan berbagai program dari pabrik yang berbentuk sebagai komponen padat. Sehingga apabila tidak menggunakan aliran listrik, maka isinya akan tetap ada. Program yang berada dalam ROM hanya bisa dibaca saja. Sesuai dengan namanya ROM, ROM adalah memori yang hanya dapat dibaca saja. Namun di dalam perkembangannya, istilah ini tidak lagi sesuai saat ini dengan hadirnya. Yang pertama ada MROM atau Max Programmed ROM. Jenis pemrograman ini biasanya dilakukan oleh pabrik pembuat. Disebut dengan Max Programmed ROM, ini karena proses pemrogramannya bisa dilakukan dengan menggunakan sejumlah max atau penutup. Lalu selanjutnya ada VROM atau Programmable ROM. VROM ini ialah sebuah jenis ROM dapat diprogram sendiri oleh pemakai dengan bantuan aliran listrik untuk memutus sambungan yang dapat lebur di dalam array sel memori sesuai dengan program yang diinginkan. Namun, VROM juga tidak dapat dihapus dan diprogram ulang karena sambungan yang telah putus tidak dapat dipulihkan kembali. Lalu selanjutnya ada EPROM atau Erasable Programmable ROM. Ialah jenis ROM yang dapat diprogramkan sendiri secara elektrik. EPROM ini dapat dihapus dan diprogram berulang-ulang dengan menggunakan pemrograman EPROM. Lalu selanjutnya ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable ROM. Ialah jenis ROM yang dapat diprogram, dihapus, dan diprogram ulang secara elektrik. Lalu selanjutnya ada EEROM atau Electrically Alterable ROM. Ialah suatu jenis ROM yang sama seperti EEPROM yang dapat dihapus dan ditulis menggunakan listrik. Lalu yang terakhir ada Flash-PROM atau Flash Programmable dan Erasable Read-Only Memory. Ialah memori dengan teknologi yang non-volatile memory. Isi dari memori ini dapat ditulis ulang dan dihapus berkali-kali dengan mudah. Lalu yang selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah suatu jenis memori yang memiliki akses waktu yang sama di setiap alamat memorinya.
RAM juga berfungsi untuk menyimpan program dan data dalam bentuk pulsa-pulsa listrik. Sehingga jika listrik dimatikan, maka program dan data yang disimpan akan hilang. Adapun secara prinsip pengertian RAM terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu input area, tempat untuk menampung data-data yang akan diolah. Lalu yang kedua ada program area, tempat untuk menampung program yang akan digunakan untuk memproses data. Lalu yang ketiga ada working area, tempat untuk menampung kegiatan pengolah data yang akan dikerjakan. Lalu yang keempat, ada output area, tempat untuk menampung hasil pengolahan data. RAM ini terbagi menjadi 2 jenis RAM, yaitu RAM statik dan RAM dinamik. Keduanya merupakan memori semikonduktor. RAM statik, RAM ini terdapat flip-flop dengan transitor-transitor bipolar sehingga RAM ini dapat menyimpan informasi tanpa melakukan refresh terlebih dahulu. Lalu RAM dinamik, pada RAM ini menyimpan suatu informasi ini dalam bentuk muatan kapasitor semikonduktor kecil. Isolasi kapasitor ini tidaklah sempurna dan muatan yang tersimpan akan cepat hilang. Sel-sel RAM dinamik ini harus ditulis ulang jika informasinya tidak ingin hilang. Lalu yang selanjutnya ada external memory. External memory adalah suatu tempat yang dapat digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program-program. External memory juga memiliki fungsi yang sama seperti internal memory. Memori ini berada di luar CPU. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Delia Apriliani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang secondary storage. Nah, secondary storage ini kata lain dari external memory, yakni penyimpanan secara permanen, seperti pengertian di atas bahwa external memory itu adalah suatu memori yang memang terletak di luar memori utama atau CPU. Nah, external memory ini bersifat non-volatile, di mana data-data yang sudah tersimpan itu tidak akan hilang jika sistemnya itu mati. Memori ini juga berfungsi untuk menyimpan data-data ulang, yakni membackup data, sehingga jika ada data-data yang tersimpan di hard disk, namun ada data yang hilang, rusak, ataupun terhapus, maka data-data yang sudah kita simpan di penyimpanan atau memori luar ini akan aman. Nah, penyimpanan data sekunder luar ini sangat berguna karena sebagai antisipasi kita untuk menyimpan kembali data-datanya untuk jangka waktu yang panjang secara kontinu dan periodikal. Next. Di sini ada jenis data, ada 4. Yang pertama, data teks, pictures, audio, dan video. Saya akan jelaskan yang pertama, yaitu data teks. Data teks ini sering dipakai oleh beberapa aplikasi, diantaranya yaitu Microsoft Word, Excel, Access, Word Perfect, dan juga beberapa bahasa pemrograman seperti Java, Pascal, VB, dan lain sebagainya. Adapun keberadaan data dari jenis ini bermacam-macam seperti doc, txt, prg, mdb, bak, wkx. Nah, adapun besar kecilnya suatu kapasitas sebuah file itu dapat diukur dari halaman penuh, ukuran spasi, dan font yang digunakan. Yang kedua yaitu vectors. Aplikasi ini memang menyediakan khusus untuk mengedit sebuah gambar yang terdiri dari Photo Studio 2000 dan Adobe Photoshop 7. Nah, contoh dari keberadaan hasil pengelolaan gambar ini berupa JPG, BMP, terus juga ada PSD, PSF, dan FPX. Nah, file gambar ini dapat dilihat dari kapasitas besar kecilnya suatu gambar dan juga dilihat dari tingkat kepadatannya atau density dengan satuan piksel. Yang ketiga yaitu audio. File audio juga merupakan salah satu memakan tempat penyimpanan yang memang cukup besar. Jenis file ini
memiliki beberapa format, yaitu MP3, SND, WMA, MAV, MPA, dan lain sebagainya. Adapun MAV ini memang memerlukan tempat yang cukup besar, sehingga MAV ini dikompres ke ukuran yang lebih kecil seperti MP3, WMA, MPA, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu video. Nah, aplikasi untuk mengedit video pada saat ini memang sudah banyak. Nah, baik dari VCD maupun video dari kaset tape handycam. Nah, namun satu buah kaset handycam itu 10 GB yang biasanya itu yang mengedit video ini memiliki hard disk sendiri. Program dan sistem operasinya pun terpisah gitu. Format yang sering dipakai itu adalah MPV dan DAT. Nah, next. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis penyimpanan data sekunder luar. Yang pertama ada floppy disk atau disket. Nah, disket ini merupakan suatu media penyimpanan yang sudah populer di kalangan personal komputer. Nah, disket ini terbuat dari sebuah lempengan plastik yang berbentuk bundar dan permukaannya itu dilapisi oleh magnet sebagai tempat penyimpanan guratan-guratan data. Nah, di sini terdapat bagian-bagian pada disket. Yang pertama ada stress relief cuttouch, yaitu berfungsi untuk membuka atau tutup pengait drive. Selanjutnya ada read and write windows, yaitu jendela yang digunakan untuk membaca dan menulis dari mekanisme drive. Selanjutnya ada hoovering, yaitu berfungsi sebagai pegangan untuk memutar disket. Selanjutnya ada index hole yang apabila lubang pada karton atau cover itu menumpuk dengan lubang pada disket, menandakan posisi sektor 0. Selanjutnya ada write, yaitu lubang ini apabila dalam posisi yang terbuka, maka disket ini bisa dibaca dan ditulis. Apabila ditutup, maka disketnya itu hanya bisa dibaca saja. Yang terakhir yaitu label. Nah, label itu digunakan untuk menulis nama pemilik disket ataupun nama program data yang tersimpan di dalamnya. Yang kedua yaitu hard disk. Nah, hard disk ini merupakan media penyimpanan yang mempunyai bentuk fisik yang berbeda apabila dibandingkan dengan disket. Nah, secara umum hard disk ini biasanya sudah terpasang menyatu di dalam CPU atau fixed disk. Nah, selanjutnya yaitu compact disk. Nah, CD-ROM ini berbentuk seperti CD audio. Nah, CD-ROM ini suatu hasil pengembangan teknologi baru pada tahun 1983. Nah, dapat digunakan juga sebagai tempat untuk menyimpan data dengan kapasitas yang tinggi. Nah, CD-ROM ini secara umum dapat menampung data hingga 600 megabyte, namun pada saat ini dipasarkan dengan ukuran yang lebih besar, yaitu gigabyte. Yang terakhir yaitu magnetic tape. Nah, magnetic tape ini merupakan media penyimpanan data yang biasa digunakan untuk komputer yang jenis mini ataupun mainframe. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang bernama Delia Apriliani atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang kedua, yaitu Ajija Uswatun Hasanah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga, Future Development in Storage atau media penyimpanan di masa depan. Pada jenis ini, solusi penyimpanan biasa digunakan oleh individu dan organisasi untuk menangani data, seperti perangkat penyimpanan tradisional, seperti hard drive, atau peralatan yang lebih canggih, seperti penyimpanan yang terhubung ke jaringan. Ada juga opsi penyimpanan virtual yang tidak memerlukan perangkat keras, seperti penyimpanan cloud atau konfigurasi penyimpanan pada infrastruktur yang ditentukan perangkat lunak.
Kemudian ada virtualization. Virtualisasi penyimpanan mengacu pada kapasitas penyimpanan yang terakumulasi dari beberapa perangkat fisik dan kemudian tersedia untuk realokasi dalam lingkungan virtual. Ini adalah penyatuan penyimpanan fisik dari beberapa perangkat ke dalam apa yang tampaknya menjadi perangkat penyimpanan tunggal yang dikelola dari konsol pusat. Yang kedua ada hyperconverged storage. Hyperconverged storage ini ialah langkah selanjutnya dari virtualisasi penyimpanan. HCS ini memanfaatkan cloud untuk menggabungkan fungsi komputasi, virtualisasi, dan penyimpanan sebagai satu unit fisik yang dapat dikelola sebagai satu sistem. Ini adalah jenis penyimpanan yang ditentukan perangkat lunak karena setiap node memiliki lapisan perangkat lunak yang menjalankan perangkat lunak virtualisasi yang identik dengan semua node lain dalam cluster. Perangkat lunak virtualisasi yang identik dengan semua node lain. Perangkat lunak ini memvirtualisasikan sumber daya di node individu dan membaginya dengan node lain. Memungkinkan penyimpanan dan sumber daya lainnya untuk digunakan sebagai penyimpanan tunggal atau kumpulan komputasi. Penggabungan fungsi penyimpanan menjadi satu kesatuan membuat transfer data menjadi cepat dan efisien. Di masa lalu, mentransfer data disimpan di satu perangkat ke perangkat lain, kemudian mengunduh data dari satu titik ke titik lain, lalu membawa perangkat titik akhir online. Future development in storage tampaknya menjauh dari unit berjenjang tradisional demi layanan gabungan yang memberi organisasi lebih banyak kontrol atas data mereka dan menghilangkan kebutuhan akan staf TI yang besar. Kemudian ada jenis-jenis penyimpanan data di masa depan. Yang pertama ada drive helium. Hard drive yang dipenuhi helium akhir-akhir ini telah mendorong batas kapasitas hard drive yang biasanya diisi dengan udara. September lalu, Western Digital mengumumkan hard drive 10 terabyte pertama di dunia. Hanya beberapa minggu setelah Seagate mengumumkan hard drive 8 terabyte yang dipenuhi udara, hard drive terbesar saat itu. Kemudian ada singlet magnetic recording. Singlet magnetic recording ini ialah teknologi perekaman hard drive yang baru. Seperti halnya drive yang berisi helium, teknologi SMR memungkinkan kapasitas hard drive lebih tinggi daripada metode penyimpanan tradisional. Sebagaimana Seagate menjelaskannya, SMR mencapai kepadatan areal yang lebih tinggi dengan merapatkan track lebih dekat. Lintasan saling tumpang tindih seperti sirap atap memungkinkan lebih banyak data ditulis ke ruang yang sama. Saat data baru ditulis, track drive dipangkas atau disirap. Kemudian ada DNA. Mungkin teknologi penyimpanan baru yang paling aneh di masa depan ialah DNA. Molekul yang menyimpan informasi biologis dapat digunakan untuk menyimpan jenis data lainnya. Peneliti Harvard pada 2012 dapat mengkodekan DNA dengan informasi digital, termasuk buku 53.400 kata dalam HTML, 11 gambar JPG, dan 1 program JavaScript. DNA menawarkan kepadatan penyimpanan yang luar biasa, 2,2 petabit per gram, yang berarti bahwa hard drive DNA seukuran 1 sendok teh biasa bisa cocok dengan semua data dunia tentangnya, setiap lagu yang pernah dibuat, setiap buku yang pernah ditulis, dan juga setiap video yang pernah dibagikan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Azizah. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Teknologi informasi ini membawa kita kepada era globalisasi. Proses pembelajaran pun terdapat perubahan, sehingga kita tidak boleh tertinggal dan perkembangan yang ada. Komputer saat ini pun tidak hanya untuk menghitung saja, melainkan bisa digunakan pada aktivitas pekerjaan seperti pendidikan, administrasi, kedokteran, penelitian, dan masih banyak yang lainnya.
sehingga kita juga memahami berbagai piranti-piranti yang terkandung di dalam komputer seperti hardware, software, dan brainware. Dapat disimpulkan bahwa memori merupakan suatu media yang penting di dalam komputer untuk menyimpan berbagai data-data. Memori ini terdapat dua jenis, memori internal dan memori eksternal. Memori internal ini suatu media penyimpanan data yang terdapat di dalam, adapun eksternal memori merupakan suatu media penyimpanan data yang berada di luar. Eksternal memori ini juga memiliki beberapa jenis seperti disket, hard disk, CD-ROM, dan juga magnetic tape. Dapat dilihat juga dari perkembangan penyimpanan data bahwa memiliki jenis penyimpanan data di masa depan. Penyimpanan data ini sangatlah berguna karena dapat menampung berbagai informasi dan program juga. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.